TNI Jenderal Muldoko hari ini tidak memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terkait dugaan adanya anggota Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang berusaha mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon presiden. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Rahma Safitri dari Gedung Bawaslu Jakarta. Rahma, apa alasan ketidakhadiran Panglima TNI hari ini? Wahyu, alasan ketidakhadiran dari Panglima TNI karena beliau harus menghadiri acara di Ternate dan beliau pun mengutus Kasum dari Laksda Ade Supandi dari Angkatan Laut untuk melakukan rapat koordinasi bersama dengan Bawaslu. Dan tadi usai pertemuan awak media pun menghampiri Laksda Ade Supandi dan beliau enggan memberikan keterangan pers terkait rapat koordinasi yang dilakukan bersama Bawaslu. Dan tadi rapat koordinasi ditemui pula oleh pihak Bawaslu yaitu Komisioner Daniel Zukron, dan dalam rapat tersebut Daniel menyatakan bahwa membahas kasus yang melibatkan Babinsa dalam pengarahan pilihan politik masyarakat. Dan tadi juga dikatakan bahwa Bawaslu tidak mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada pihak yang terkait, yaitu yang tadi bahwa Babinsa dan juga lainnya. Namun dalam rapat tersebut juga Daniel berjanji bahwa pihak TNI telah menyatakan bahwa kejadian tersebut tidak akan terulang lagi dan terakhir kali, dan ini menyebabkan pihak Bawaslu membentuk rantai koordinasi dengan pihak TNI untuk terus memperhatikan agar kejadian tersebut tidak terulang. Dan menurut Daniel, hal ini terjadi karena TNI dan jajarannya belum kuat dalam rambu-rambu pemilu yang diketahuinya. Untuk sementara demikian, Wahyu, yang bisa kami laporkan. Ya, baik, terima kasih Rahma Safitri dari Gedung Bawaslu Jakarta. Ya, pemirsa, seorang anggota Bintara Pembina Desa atau Babinsa yang berupaya menggiring opini warga untuk memilih pasangan Prabowo Hatta telah dijatuhi sanksi. Namun sanksi ini dianggap tidak cukup menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di tubuh TNI. DPR berencana memanggil Panglima TNI Jenderal Muldoko untuk menjelaskan ulah anggotanya itu. Apakah karena modus pribadi atau perintah atasan? Markas Besar TNI Angkatan Darat telah menjatuhkan hukuman kepada Kopral 1 Rusfandi dengan penahanan berat selama 21 hari dan sanksi administratif penundaan pangkat selama 18 bulan. Sanksi ini diberikan setelah hasil penyidikan yang dilakukan terbukti Rusfandi mendatangi masyarakat di Jakarta Pusat untuk menanyakan preferensi mereka di Pilpres mendatang. Padahal seharusnya jika TNI ingin melakukan pendataan dapat berkoordinasi dengan KPU atau Panitia Pengawas Pemilu setempat. Pendataan yang dilakukan Rusfandi mirip dengan metode yang dilakukan lembaga survei. Padahal Babinsa bukanlah lembaga survei dan tidak terdaftar di KPU. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengaku menyayangkan aktivitas ilegal yang dilakukan sejumlah anggota Babinsa tersebut. Hal ini sama saja dengan melawan perintah agar TNI dan Polri bertindak netral dalam Pilpres 2014 yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Panglima tertinggi di Indonesia. Ia pun memastikan pimpinan dan anggota DPR RI akan segera memanggil Panglima TNI Jenderal Muldoko untuk meminta klarifikasi dan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan anggotanya. Maka tidak ada kata lain bahwa DPR dalam waktu dekat, saya termasuk yang akan mendorong untuk segera memanggil Panglima TNI, Kapolri, dan juga Kepala Staf yang ada untuk mempertanggungjawabkan ini. Sebab pemilu ini kalau kemudian ada campur tangan di luar partai politik ataupun yang sudah diatur dalam demokrasi, nah ini merupakan hal yang mencederai demokrasi kita. Pihak istana juga memastikan tidak terkait dengan aksi Babinsa ini. Menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, komitmen Presiden SBY sudah jelas, yaitu memerintahkan semua jajaran TNI dan Polri untuk netral. Dari Pak SBY, Pak? Ya tentu kalau untuk Pak SBY kita sendiri sudah berulang kali mendengarkan berapa kali beliau menekankan agar TNI netral. Ya. Tapi kalau ada yang tidak netral tentu ya diberikan sanksi. Tapi seperti yang kita mendengar selama ini sampai dengan statement Bawaslu kemarin pun kan kita tidak mendengar ada instruksi dari TNI atau dari untuk melakukan memenangkan salah satu calon. Tidak ada, sampai sekarang tidak ada dari institusi TNI yang Babinsa ialah ujung tombak komando kewilayahan yang setiap saat bersentuhan dan berada di tengah masyarakat.
Keterlibatan Babinsa ini dikhawatirkan dapat mengembalikan kenangan suram era Orde Baru saat negara berperan dan mengawasi setiap pilihan dalam pemilu. Tim Liputan Metro TV. Dalam program Prime Time News akhir pekan lalu, kami mewawancarai salah seorang warga yang didatangi oleh oknum Babinsa dan kami samarkan namanya sebagai Mr. X. Apa yang terjadi saat itu dibeberkannya dalam wawancara dengan Afiani Malik. Berikut ini. Betul, orang itu langsung bilang, Pak, saya mau pendataan untuk pendataan DPT untuk Pilpres 9 Juli. Saya lihat orang tuh, kaget saya. Kok di data kan udah ada daftar itu kan di KPU di kelurahan kan ada. Enggak Pak, saya perlu mau survei gitu. Wah, kalau saya ngeliat gini, wah agak aneh nih saya bilang. Tapi saya lihat ini, Mas, kita ngobrol di dalam aja deh. Masuk rumah lah. Jadi supaya saya juga merasa tenang. Kaget Mbak, shock begitu, kaget. Hah? Lihat cirinya saya dari anggota Koramil, Mas, gini. Oh ya, saya perlu data-data Mas, gini. Minta KTP-nya. Ya, saya kasih KTP-nya. Tapi saya berusaha untuk setenang mungkin ngobrol. Ini apa sih sebenarnya, kok tahu-tahu kayak gerubuk gitu. Iya. Ya, saya ngobrol nanya, Mas, saya dulu di sini tugas, ya sekarang. Terus saya tanya, Koramilnya di mana, Mas? Koramilnya di itu. Di situ. Saya pernah ke sana dalam aja. Wah, ini. Ya udahlah, terserah lah maunya gimana, saya ikutin dulu lah. Selesai, tahu-tahu langsung dia tulis. Terus saya kaget, ini apa Mas? Dia bilang, iya ini yang lain juga begitu. Tuh, jangan gitu dong Mas, jangan Mas, saya bilang gitu. Iya. Langsung bilang, iya wah, jangan, jadi Mas yang mana? Mau yang mana, mau enggak, terserah saya bilang, mau golput. Saya bilang, wah, saya bilang, ya mau itu urusan, wah udah capek deh saya bilang. Baik. Udah, ini dia tulis, ini aja, iyalah, terserah. Mr. X, ketika Anda ditanyakan, tadi Anda mengatakan langsung ditulis, apa yang ditulis oleh pihak tersebut? Ya, mengarahkan ke satu ini, salah satu, bukan nama, tapi induknya, partainya gitu. Terus saya bilang, jangan lu, tau gini Mas, dia langsung dicoret, dia tulis sendiri, ya lah. Tapi intinya, pendataan selesai, kemudian dia dapat hasil, gitu. Pendataan selesai, dia dapat hasil, dan segera mau pamit diri, gitu. Saya langsung bilang, aduh kok gini Mas, gitu loh Mas poinnya ya. Kalau pendataannya memang saya itu dia bilang saya punya target 15 orang. Ya, pemirsa, setelah ditemukan indikasi keterlibatan anggota Babinsa aktif dalam politik di masa Pilpres ini, Pangdam 2 Sriwijaya mengumpulkan seluruh prajurit Kodam 2 Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, ratusan anggota TNI dari Angkatan Darat, Kodim 0710 Wijaya Kusuma, menggelar deklarasi TNI netral. Pada upacara Senin pagi tadi, Pangdam 2 Sriwijaya menyatakan akan menindak setiap anggota TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam kampanye Pilpres. Pangdam 2 Sriwijaya Bambang Budi Waluyo juga memerintahkan seluruh prajuritnya untuk bertindak netral dan tidak memihak salah satu pasangan capres. Pangdam 2 Sriwijaya juga meminta agar setiap anggota TNI Angkatan Darat yang ditemukan memihak salah satu pasangan capres segera dilaporkan. Dan bila terbukti tidak netral, maka akan ditindak tegas. Nah, berkaitan dengan Pilpres ini, ya bakti dan sebagainya. Sementara itu di Pekalongan, Jawa Tengah, ratusan anggota TNI Angkatan Darat Kodim 0710 Wijaya Kusuma menggelar deklarasi TNI netral. Tak hanya sekedar deklarasi dengan kata-kata, seluruh anggota Kodim Wijaya Kusuma juga diminta menandatangani surat pernyataan yang disertai materai. Surat pernyataan ini berisikan janji untuk bersikap netral dalam Pilpres 2014 dan siap menerima sanksi apabila kedapatan melakukan sosialisasi dan penggiringan kepada salah satu capres. Dandim 0710 Kota Pekalongan mengatakan jika memang ada oknum anggota TNI yang ikut dalam politik dan mengarahkan ke salah satu calon pasangan calon presiden maksud kami, maka Dandim Kota Pekalongan siap untuk menindak oknum anggotanya tersebut sesuai peraturan. Kegiatan ini sudah saya laporkan.
Sementara itu pemirsa, kedua pasangan Capres-Cawapres masih yakin TNI akan netral dalam Pilpres mendatang. Berikut pernyataan para kandidat. Jelas TNI Polri itu harus netral. Itu harus tegas, harus disampaikan dan harus semuanya harus ngerti bahwa memang harus netral, dan saya kira masyarakat juga tahu kalau ada yang bergerak ya segera disampaikan ke Bawaslu. Saya percaya TNI itu netral dan independen. Bahwa ada perbuatan disusupi aparat di bawah mungkin ya, sehingga beritanya Babinsa tentu itu ilegal, tentu tidak sesuai dengan perintah, tentu itu harus dihentikan. Saya sudah jelaskan kan, dan saya kira juga nanti Panglima TNI akan memberikan semacam penjelasannya, kita tunggu saja. Tapi saya yang selama ini 14 tahun di pemerintahan, saya tahu persis bahwa TNI kita adalah tentara profesional. Setelah reformasi, mereka menemukan jati dirinya sebagai tentara rakyat, dan politiknya tegak lurus ke atas politik negara. Jadi tidak partisan dan tidak bisa ditarik ke kiri kanan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras melaporkan Komisi Pemilihan Umum ke Ombudsman Republik Indonesia terkait dengan tuduhan bahwa lembaga itu mengabaikan masukan masyarakat soal rekam jejak kandidat sebelum menetapkan pasangan Capres dan Cawapres saat ini. Dalam laporan yang disampaikan pada hari Senin 9 Juni kepada Ombudsman, Kontras berpendapat bahwa KPU tidak transparan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Kontras juga menitik beratkan bahwa syarat khusus Capres dan Cawapres diantaranya menyebutkan tidak pernah mengkhianati negara, kemudian melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana berat lain. Beberapa petunjuk yang terkait dengan jejak rekam calon tertentu yang seharusnya itu bisa dimintai klarifikasi lebih lanjut baik ke Komnas HAM ataupun ke dokumen-dokumen tertentu seperti dokumen Dewan Kehormatan Perwira dan lain-lain. Nah, kami tidak mengetahui sampai sekarang apakah KPU melakukan langkah-langkah itu, padahal itu diatur secara jelas dalam pasal 31 PKPU nomor 15. Dalam Undang-Undang Nomor 42 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa salah satu syarat agar seorang bisa ditetapkan sebagai Capres dan Cawapres adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela. KPU lewat salah satu komisionernya, Hadar Gumai, seperti dikutip dari sejumlah media mengatakan ada tidaknya masalah pada latar belakang sang Capres bisa dibuktikan lewat surat kelakuan baik yang dikeluarkan oleh kepolisian. Menanggapi laporan Kontras, Komisioner Ombudsman berjanji akan segera mengkaji dan menindaklanjuti laporan tersebut. Alverina Hidayat, Widiarto, Metro TV.